Pada suatu hari kaum Quraisy berkumpul dan mereka berkata, "Carilah seseorang di antara kalian yang paling tahu tentang sihir, nujum atau syair. Kemudian temuilah laki-laki ini, yaitu Rasulullah SAW, yang telah memecah belah persatuan kita, mencerai-beraikan urusan kita, dan mencaci maki agama kita. Lalu biarkanlah dia mengajak Muhammad bicara dan memperhatikan apa jawaban Muhammad kepadanya." Mereka berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang lebih pandai dalam urusan ini selain Utbah bin Rabi'ah." Mereka berkata lagi, "Pergilah hai Abu Al-Walid," yaitu Utbah. Utbah pun pergi menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau lebih baik daripada Abdullah?" Rasulullah SAW hanya terdiam mendengar pertanyaan itu. Utbah bertanya lagi, apakah engkau lebih baik daripada Abdul Muttalib?" Tak sepatah kata pun yang keluar dari mulut Rasulullah SAW. Utbah berkata, "Jika engkau mengakui bahwa mereka lebih baik daripadamu, ketahuilah bahwa mereka telah menyembah Tuhan-Tuhan, yaitu berhala yang telah engkau caci maki itu. Dan jika engkau mengakui lebih baik daripada mereka, maka bicaralah sehingga kami mendengar perkataanmu. Demi Allah, sesungguhnya tidaklah kami melihat seorang anak yang disayangi oleh kedua orang tuanya dan kaumnya, yang lebih mendatangkan kesialan kepada kaumnya dari kamu. Sesungguhnya engkau telah memecah belah persatuan dan mencerai-beraikan urusan kami, mencaci maki agama kami, dan mempermalukan kami di kalangan bangsa Arab, sehingga tersebar kabar kepada mereka bahwa ada seorang tukang sihir dan ahli nujum di antara kaum Quraisy. Demi Allah, kami tidak menantikan kecuali suara yang sangat keras di saat musibah, di mana sebagian kami berdiri di hadapan sebagian lainnya dengan membawa pedang sampai kami saling membinasakan. Hai Muhammad, jika engkau mempunyai keinginan, kami akan mengumpulkan untukmu segala kekayaan, sehingga kamu akan menjadi orang yang terkaya di antara kaum Quraisy. Jika kamu ingin menikah, pilihlah 10 wanita yang paling engkau sukai dan kami akan menikahkanmu." Rasulullah SAW bersabda, "Sudah selesaikah pembicaraanmu?" "Ya," jawab Utbah. Rasulullah SAW bersabda lagi, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Setelah mengucapkan basmalah, Rasulullah SAW membaca ayat yang artinya Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang telah dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling padanya, maka mereka tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, "Hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, dan memohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Katakanlah, sesungguhnya pantaskah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam, dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkatinya, dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Kemudian Dia menjadikannya dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Dengan demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jika mereka berpaling, katakanlah, "Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud." Quran Surat Fussilat ayat 1-13. Utbah pun berkata, "Hentikanlah, apakah kau tidak mempunyai syair selain itu?" "Tidak," Rasulullah SAW menyahut. Utbah bergegas kembali kepada kaum Quraisy. Mereka bertanya, "Apa yang telah terjadi?"
Utbah menjawab, apa yang kalian perintahkan untuk disampaikan telah kusampaikan semuanya tanpa ada satupun yang ketinggalan. Mereka bertanya, apakah dia menjawab semua pertanyaanmu? Ya, jawab Utbah. Dia melanjutkan, tidak, demi zat yang telah menegakkan Ka'bah, aku tidak memahami perkataannya sedikit pun kecuali dia mengancam kalian dengan petir sebagaimana yang telah ditimpakan kepada kaum Ad dan kaum Samud. Mereka berkata, celakalah kamu, lelaki itu telah berbicara kepadamu dengan menggunakan bahasa Arab, tetapi mengapa kau tidak paham apa yang dikatakannya? Tidak, jawab Utbah lagi, demi Allah aku tidak memahami kata-katanya kecuali ancaman petir itu. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan lainnya dari Al-Hakim, dan ia menambahnya dengan perkataan, jika engkau menginginkan kekuasaan, maka kami akan mengikatkan panji-panji kami untukmu dan engkau menjadi ketua kami seumur hidup. Dalam riwayat Baihaqi disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW membaca, jika mereka berbalik, maka katakanlah aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Maka Utbah memegang mulut beliau dan meminta beliau dengan hak kekerabatan agar beliau berhenti. Utbah tidak keluar menemui keluarganya, bahkan menjauhkan diri dari mereka. Maka Abu Jahal berkata, demi Allah, wahai kaum Quraisy, kami tidak berpendapat mengenai diri Utbah selain ia telah cenderung mengikuti Muhammad, dan makanan Muhammad telah membuatnya senang dan ridho. Hal itu tidak terjadi melainkan karena kemiskinan yang menimpanya. Marilah ikut kami untuk menemuinya. Mereka pun mendatangi Utbah, lalu Abu Jahal berkata, demi Allah, wahai Utbah, kami tidak datang kecuali karena engkau mulai simpati kepada Muhammad dan urusannya telah membuatmu senang dan ridho. Jika engkau mempunyai suatu kebutuhan, maka kami akan mengumpulkan harta kami untukmu dan lebih mencukupi daripada makanan Muhammad itu. Maka Utbah sangat marah dan bersumpah dengan nama Allah untuk tidak berbicara dengan Muhammad selamanya. Utbah berkata, sesungguhnya kalian mengetahui bahwa aku adalah salah satu seorang yang terkaya di kalangan kaum Quraisy, tetapi aku datang menemuinya. Utbah menceritakan kepada mereka semua yang telah terjadi. Ia telah menjawab pertanyaanku dengan sesuatu yang bukanlah sihir ataupun syair dan bukan juga mantra. Dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Quran Fussilat ayat 1-13. Maka aku tutup mulutnya dan memintanya dengan hak kekerabatan agar ia berhenti. Dan sesungguhnya kamu sekalian mengetahui bahwa jika Muhammad berkata-kata ia tidak pernah berdusta, maka aku takut seandainya azab turun kepada kalian. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Dalil An-Nubuwah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa kaum Quraisy berkumpul untuk menemui Rasulullah SAW. Ketika beliau sedang duduk di dalam masjid, Utbah bin Rabi'ah berkata kepada mereka, tinggallah aku seorang diri agar aku dapat menemuinya dan berbicara dengannya. Barangkali aku terasa lebih akrab dengannya daripada kalian. Utbah segera bangun dan duduk berdekatan dengan Rasulullah SAW seraya berkata, wahai keponakanku, aku melihat engkau berasal dari kaum yang paling terhormat dan punya kedudukan yang paling mulia di sisi kami. Namun engkau telah melakukan sesuatu kepada kaummu yang tidak pernah seorang pun melakukan hal itu kepada kaumnya. Jika engkau menginginkan harta dari cerita yang kubawa itu, maka kaummu akan mengumpulkan harta untukmu hingga engkau akan menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Jika engkau menginginkan kemuliaan, maka kami akan memuliakanmu sehingga tiada seorang pun di antara kaummu yang lebih mulia daripadamu, dan kami tidak akan membuat sesuatu keputusan tanpa persetujuanmu. Jika perbuatanmu itu disebabkan oleh kemasukan jin, lalu engkau tidak mampu menghindarinya, maka kami akan mengorbankan apa saja yang menjadi milik kami, sehingga kami diberi kesempatan untuk mencarikan obat penyakitmu. Jika engkau ingin menjadi raja, maka kami akan menjadikan engkau seorang raja. Mendengar kata-kata itu, Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau sudah selesai bicara, wahai Abu Al-Walid? Ya, jawab Utbah. Rasulullah SAW membaca surat Hamim As-Sajadah, sehingga ketika Rasulullah SAW membaca ayat Sajadah, beliau bersujud, sedang Utbah meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, sehingga Rasulullah SAW selesai membaca ayat itu. Kemudian Utbah bangun dalam keadaan tidak mengetahui jawaban apa yang akan ia bawa ke tempat kaumnya berkumpul. Ketika kaum Quraisy melihat Utbah, mereka berkata, sesungguhnya ia telah kembali dengan rupa yang berbeda dengan keadaan ketika akan pergi menemui Muhammad.
Utbah duduk di antara mereka dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, aku telah menyampaikan kepadanya apa yang kalian perintahkan. Ketika aku telah selesai berbicara, ia mengucapkan kata-kata yang demi Allah kedua telingaku belum pernah mendengar kata-kata seperti itu. Aku tidak mengetahui apa yang telah disampaikan kepadanya. Wahai orang-orang Quraisy, taatilah aku pada hari ini dan kalian boleh menentangku pada hari berikutnya. Tinggallah laki-laki itu dan jauhilah dia. Demi Allah, ia tidak akan meninggalkan agamanya. Biarkanlah apa yang terjadi antara ia dan seluruh bangsa Arab. Seandainya ia berhasil, maka kemuliaannya akan menjadi kemuliaanmu dan keagungannya akan menjadi keagunganmu. Jika mereka berhasil mengalahkannya, maka kalian sudah dijaga darinya melalui tangan orang lain." Mereka berkata, "Kamu telah condong kepada Muhammad dan masuk agamanya, wahai Abu Al-Walid."